Jadi tema sore ini yang dikasih dari pengurus IEF yaitu pentingnya berdoa. Jadi saya ini mengambil satu ayat kuncinya dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dengan isinya itu tetaplah berdoa. Jadi dari ayat Alkitab juga sudah disebutkan bahwa memang kita sebagai umat Kristen itu seyogianya memang harus berdoa. Jadi saya bikin dari pendahuluan itu ada kata kunci yang pertama itu dari kita kehidupan sehari-hari sering membuat kita lupa berdoa. Ya, karena kan mungkin dari kesibukan-kesibukan kita, mulai dari bangun tidur, mungkin kan teman-teman juga kan kalau bangun tidur pertama kali itu pasti nilai itu HP ya kebanyakan. Jarang istilahnya berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya kan kalau dari kita sisi orang Kristen, kalau menurut kesehatan pun kalau kita pertama kali bangun tidur itu sebaiknya jangan dulu melihat HP karena kan tubuh kita itu istilahnya perlu detox informasi gitu. Kalau kita langsung melihat HP itu pikiran kita tuh jadi bercabang-cabang gitu, apalagi kan istilahnya kita baru beristirahat, tubuh kita baru istirahat, begitu bangun sebaiknya kita istilahnya relaksasi dulu, berdoa kepada Tuhan Yesus. Terlebih di ayat Alkitab itu juga disebutkan dalam Lukas 6 ayat ke-12 itu Tuhan itu juga berdoa di tempat yang sunyi gitu. Jadi artinya momennya pas ya, kita bangun tidur, belum ada siapa-siapa, belum ada yang mengganggu, kita baiknya berdoa kepada Tuhan. Nah, yang kedua itu dari media sosial, kesibukan, dan tekanan hidup. Jadi betul, ada beberapa faktor mungkin dari media sosial, atau dari kesibukan, atau dari tekanan hidup itu terkadang membuat kita itu lupa kepada Tuhan pencipta kita. Karena kan sebenarnya kita ini umat Kristen, sebenarnya bukan umat Kristen aja, seluruh agama di dunia ini tubuh kita itu kan ada jasmani dan rohani. Mungkin kan kalau jasmani itu kan kita ngasih makannya gampang ya, kita bisa makan makanan yang kita makan setiap hari. Nah, tapi kan kalau kunciannya kalau rohani itu hanya bisa diisi melalui firman Tuhan dan berdoa gitu. Jadi mungkin kan artinya gini, rohani itu kalau nggak dikasih makan itu kita membuat hubungan kita dengan pencipta kita itu menjadi jauh gitu. Jadi itulah yang harus kita ingat. Karena di dunia ini, ya apalagi media sosial kan, semua ini media sosial itu kan sebenarnya palsu sebenarnya kan gitu. Cuman kan beberapa kita kan menganggap ukuran kesuksesan kita itu kan dari media sosial pada akhirnya. Sedangkan kalau kita ngikutin apa kata media sosial itu, enggak semuanya yang ditampilkan di media sosial itu asli. Malahan hampir 90% lah kita bilang itu enggak betul itu yang di media sosial itu. Gitu dia. Dan untuk kesibukan itu mungkin kita bisa mengatur waktu ya. Jadi enggak semua yang artinya memang kita betul sebagai teman-teman mungkin ada yang bekerja, ada yang masih kuliah. Jadi kan misalnya kalau kita bekerja misalnya, mungkin jam masuk kantor itu kan jam 8, jam 9 pagi kurang lebih. Jadi kan kita bangun kan mungkin kalau di Jakarta lah pada umumnya jam 5 pagi itu kan udah bangun. Berarti kan ada rentang waktu dari jam 5 sampai jam 8 pagi itu istilahnya mungkin kalau kita menyisihkan waktu 5-10 menit untuk kita berdoa mungkin masih bisa lah ya. Karena kan balik tadi seperti saya bilang, karena kan kita ini kehidupan rohani kita itu harus kita isi juga dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga itu saya bikinkan juga, doa itu adalah hubungan, bukan ritual. Balik lagi, doa kita itu artinya kita berkomunikasi dengan pencipta kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita menganggap doa kita ini ritual. Dan di doa kita ini kan prinsipnya gini, kalau yang saya tangkap dari Alkitab itu, Tuhan itu minta diingatkan gitu dia. Jadi kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan kan, Tuhan itu
istilahnya memang Tuhan Maha tahu, tapi kan Tuhan itu mengingatkan, begitu dia. Jadi kita harus dalam doa itu menciptakan sebuah hubungan antara one on one dengan manusia dengan penciptanya. Jadi lebih baik kita itu jangan membuat doa itu sebagai ritual. Karena kan kalau ritual itu mungkin bangun makan berdoa, mau jalan berdoa. Cuman kan kalau ritual itu kalau orang anggap itu lebih ke arah kebiasaan. Cuman kan hubungan dengan pencipta itu nggak jalan, begitu ya. Nah, pentingnya doa itu yang dari nomor 1 itu dari saya tangkap itu yang pertama itu menenangkan hati yang gelisah dalam Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-7. Mungkin kita bisa buka Alkitab kita yang bareng-bareng. Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-7. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Juga kan sudah disebutkan bahwa kita artinya gini, kita tidak boleh khawatir tentang ada apa yang terjadi di dalam semua hidup kita ini, tetapi kita harus mengutarakan itu dalam doa kita kepada Bapa kita di surga. Mudah-mudahan kalau istilahnya semakin sering kita berdoa kan kita tahu nih Tuhan ini maunya gimana ke hidup kita. Jangan sampai misalnya gini, kita berdoa sekali langsung tidak saat itu juga dikabulkan. Nah kita itu beberapa orang kan langsung merasa kecewa, wah apa gunanya berdoa, toh permohonanku tidak dikabulkan pada saat itu. Tapi balik lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, gitu yang kita ingat. Jadi nggak semua itu, artinya kita jangan menyerah walaupun pada saat itu belum dikabulkan. Yang kedua itu membentuk karakter dan keputusan dalam Yakobus yang ke-1 ayat yang ke-5. Kita bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Jelas sekali disebutkan membentuk karakter dan keputusan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga itu, pentingnya berdoa itu menjaga koneksi rohani dengan Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18. Saya akan juga bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Juga tadi seperti saya bilang di awal itu, bahwa kita ini berdoa itu memberi makan asupan rohani kita dengan Tuhan kita sebagai penciptanya. Jangan sampai kita tidak mengasih makan, karena kan keinginan daging ini sebenarnya kan kuat sebenarnya. Nah, dengan doa ini keinginan daging itu bisa dikontrol. Kalau semuanya kita ikutin keinginan daging itu, bisa gawat lah kita di dunia ini. Makanya kita harus meluangkan waktu. Kalau tadi yang saya baca kan kita baca bersama, sebaiknya itu kita berdoa karena di tempat yang sunyi dan sepi, karena Tuhan itu sendiri juga berdoanya itu di tempat sunyi dan sepi. Jadi tidak ada kita berdoa di jalan-jalan supaya dilihat orang, wah itu anaknya rajin, imannya tinggi. Sedangkan di Alkitab kita sendiri juga ditekankan bahwa untuk kita berdoa carilah tempat yang sunyi dan sepi dan gelap. Karena disitulah hubungan kita dengan Tuhan itu bisa tenang, bisa terjalin akrab, dan kita bisa ngobrol selayaknya mungkin kita ngobrol dengan teman sendiri, sahabat sendiri, begitu ya. Nah, kenapa kita malas berdoa? Itu perikop yang ketiga yang saya angkat. Yang pertama itu karena terlalu sibuk dan tidak merasa butuh. Yang kedua, merasa doa tidak didengar atau kurang rohani. Yang ketiga, Roh Kudus kita itu menolong kita dalam kelemahan. Nah,
dalam teologi reform sesuai dengan ajaran gereja kita itu, doa itu didefinisikan sebagai respons iman kepada Allah yang telah menyatakan dirinya melalui firman. Doa bukanlah upaya manusia untuk mengubah kehendak Allah, melainkan sarana bagi Allah untuk mengubah hati manusia agar selaras dengan kehendaknya. Juga kan artinya dalam teologi gereja kita ini, teologi reform kan juga sudah dijelaskan bahwa doa itu bukan upaya untuk mengubah kehendak Allah, begitu dia. Jadi jangan balik lagi tadi seperti saya bilang, Tuhan itu sudah menetapkan langkah kehidupan kita yang baik menurutnya. Jangan sampai dalam pemikiran kita itu maunya kita yang terbaik gitu. Kita kan artinya misalnya maunya di sini, tapi kan kalau Tuhan itu dia sudah menetapkan langkah kehidupan kita dari A sampai Z, kan begitu ya. Kalau kita kan mungkin berpikirnya ya maksimal mungkin sampai E lah misalnya kan gitu. Nah, E sampai Z-nya kan kita nggak tahu, tapi kan Tuhan itu tahu. Jadi itulah kalau yang bisa saya interpretasikan teologi reform itu arti doa tadi. Nah, dan dalam doa itu kita juga ingat doa itu bukan sekedar meminta. Doa itu adalah menyembah, mengucap syukur, mengakuin dosa, dan menyerahkan kehendak kita di bawah kehendaknya. Nah, saya juga membuat satu kesimpulan, artinya gini, kenapa orang Kristen itu harus berdoa itu tidak jemu-jemu? Karena tanpa doa, kita sebagai orang Kristen itu menjadi lemah. Dalam Markus 14 ayat 37 sampai 38 itu berisi mengenai murid Yesus yang tertidur di Taman Getsemani. Jadi Tuhan itu menanya, kenapa kalian tertidur? Kenapa kalian tidak berjaga-jaga? Begitu dia. Dan tadi seperti saya bilang, roh itu penurut, tetapi daging lemah. Artinya kan kalau kita tidak bisa mengisi asupan roh kita itu, jadi dagingnya itu yang kuat. Jadi artinya keinginan daging itu kan banyak dan sifatnya itu duniawi gitu dia. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita itu bisa berbahaya gitu ya. Dan yang kedua itu, kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Saat kita berdoa, kita sungguh sedang mendekatkan diri dan tinggal dalam hadirat Tuhan Yesus yang merupakan sumber berkat. Dan keempat itu, karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, dan Tuhan akan menjawab hal-hal yang lebih besar yang kita tidak pahami. Artinya kalau kita berdoa untuk sesuatu hal dan saat itu juga mungkin belum langsung dijawab sama Tuhan Yesus, kita harus jangan langsung putus asa, kita berdoa karena Tuhan itu pasti menjawab sesuatu yang kita tidak pahami, karena baginya jalanku adalah yang terbaik bagimu. Gitu. Dan aplikasi praktis doa. Jadi kalau kita istilahnya berdoa yang praktis lah yang kita lakukan sehari-hari. Ini kan doa singkat pada saat bangun tidur, kita mengucap syukur atas hari yang baru dan memohon Roh Kudusnya untuk memimpin kita di hari ini dalam melaksanakan mungkin aktivitas kita sehari-hari, atau mungkin ada hal-hal khusus yang kita mau lakukan pada saat itu. Kemudian doa spontan di tengah aktivitas. Mungkin itu kalau saya menangkapnya itu, mungkin ada sesuatu yang mendadak, yang istilahnya di luar schedule kita di hari ini yang tidak terprediksi. Jadi pada saat kita mau melaksanakan itu, sebaiknya kita berdoa memohon arahan dan petunjuk Tuhan. Dan kemudian yang ketiga itu doa sebelum tidur dan refleksi. Jadi setelah kita seharian melaksanakan aktivitas, sebaiknya balik lagi kita berkomunikasi dengan Allah Tuhan pencipta kita, menceritakan bagaimana menjalani hari ini, dan refleksilah apakah yang kita lakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Jadi kan anggap aja kita berdoa itu
ya kita ngobrol lah dengan pencipta kita, karena kan kita sebagai manusia, artinya yang ciptakan kita adalah Tuhan. Dan yang keempat itu doa saat membuat keputusan. Jadi jangan sampai, artinya gini, kadang kan satu sisi kita menganggap keputusan A yang terbaik, padahal Tuhan itu belum tentu menganggap keputusan A itu yang terbaik. Cuman kan kadang kalau kita melihat kemauan kita itu pada saat A itu terjadi kan, kita merasa sedih dan jengkel kepada Tuhan. Wah, ini Tuhan, kenapa ini nggak terbaik? Padahal kan ini menurut saya terbaik, gitu dia. Jadi alangkah baiknya pada saat membuat keputusan itu kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin doanya itu kan kita tahulah kalau kita membuat ada suatu keputusan itu nggak mungkin pada saat itu. Biasanya kan itu ada jeda berhari-hari, begitu dia. Dan teman-teman semua itu jangan kecewa misalnya ternyata keputusan yang diambil itu pada saat itu belum sesuai dengan keinginan kita. Kita jangan kecewa sama Tuhan, karena semua itu ada prosesnya. Mungkin 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan itu, wah kita dikasih pencerahan, kenapa nggak langsung begini, kenapa langsung belok dulu ke sisi yang sebelahnya sebelum ujungnya sesuai yang kita inginkan, begitu dia. Nah, ini doa sebagai gaya hidup. Doa bukan solusi darurat, tetapi napas iman kita. Dan kedua, dengan berdoa kita itu menggenggam tangan Tuhan kita itu setiap hari dan luangkan waktu. Balik lagi seperti tadi saya bilang, kalau kita anggaplah kita misalnya main game, kalau kita main game 20-30 menit kan pasti kita bela-belain kan gitu dia. Nah ini masa kita tidak bisa menyisihkan waktu 5-10 menit aja untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Nah ini saya bikin tadi ilustrasi penutupnya itu, anak kecil yang memegang tangan ayahnya saat menyeberang itu ibaratnya kita, misalnya gini, anak kecil itu kan dia itu belum mengerti apa-apa, jadi kan dia percaya penuh lah kepada ayahnya. Sama seperti kita ini, kita diibaratkan sebagai anak kecil dan ayah kita itu adalah pencipta kita. Jadi kan pastikan pencipta kita ini tahu yang terbaik dan dia tidak mungkin kan mencelakakan kita. Tidak mungkin misalnya kalau anak kecil itu, ayah aku lapar, kan nggak mungkin kita kasih batu. Pastikan seorang ayah itu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Begitu pula juga kita, Tuhan kita itu pasti memberikan yang terbaik kepada kita, walaupun jalannya mungkin tidak on pada saat itu, tetapi yakinlah semua pasti Tuhan kita itu memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, yang kedua itu juga dengan kita berdoa, kita merasa aman meski jalanan ramai, karena percaya, balik lagi tadi, dengan kita memegang kepada Tuhan kita, apapun hambatan yang kita lalui di kehidupan ini, yakinlah itu semua bakal terlalui karena kita percaya kepada ayah kita, kepada pencipta kita bahwa ada yang menuntun kita tidak dilepas sendirian di dunia ini. Dan itulah juga aplikasi kedua, tanda kepercayaan dan hubungan kita kepada Allah pencipta kita. Jadi nanti untuk doa penutup kita juga berdoa untuk supaya dari sisi berdoa intensitas kita juga ditingkatkan, minta kerinduan untuk berdoa dan bertobat atas waktu yang diabaikan di hari-hari ini, dan serahkan kegelisahan dan masa depan kepada Tuhan. Sekian, mari kita berdoa.